bahwa salah satu khosais Rasulullah SAW itu beliau semasa hidupnya itu menanggung utang umatnya. Jadi kalau ada Muslim meninggal, maka beliau yang akan membayarnya. Saya sangat bersyukur berada di sebuah lingkungan. Saya rasakan mereka itu pertama memposisikan atau lingkungan ini betul-betul kayak ibu lah, artinya kayak keluarga sendiri gitu. Kuliatul Muallimin itu memang intinya siapapun Anda yang belajar di Gontor dan kemudian keluar dari Gontor menjadi apapun, silahkan jadi apapun istilahnya, profesi apapun. Tapi jangan, satu hal yang jangan dilupakan, kamu adalah guru. Kamu harus ngajar. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di YouTube channel Akbar Zainuddin. 100 tahun Gontor tahun 2026, saya akan mewawancarai 100 dai alumni Gontor. Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan saya bisa jadikan buku. Kali ini saya ke Depok. Dulu konsulnya konsul Cirebon, asli Kuningan, alumni Gontor tahun 1994, pakar Sirah Nabawiyah, Ustadz Asep Sobari. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Kita akan ngobrol tentang Sirah Nabawiyah. Itu Sirah Nabawiyah itu apa sih sebenarnya Ustadz? As-Sirah Nabawiyah itu sederhananya memang riwayat hidup Rasulullah SAW. Riwayat gitu. Sirah itu kan biografi kan, dan itu bisa dipakai untuk siapa saja. Sirah Rasulullah, sirah sahabat, sirah bahkan sirah kita, sirah dzatiyah itu kan autobiografi gitu kan. Nah, cuman ketika menjadi kalimat majemuk sirah nabawiyah, berarti memang dia spesifik ya, jadi riwayat hidup Rasulullah SAW. Itu kalau secara bahasanya sederhananya begitu, sirah nabawiyah. Cuma sirah nabawiyah itu materinya tidak hanya Rasulullah, karena Rasulullah SAW tidak hidup sendirian. Artinya Rasulullah SAW hidup dalam sebuah lingkungan di suatu generasi. Jadi membahas sirah nabawiyah otomatis akan membahas kehidupan para sahabat, setidaknya ya bersama beliau, dan kemudian kelanjutannya nanti setelah beliau wafat. Itu mau tidak mau akan nyambung ke situ. Apa pentingnya Ustaz kita belajar Sirah Nabawiyah itu? Islam itu kan dimulai dengan turunnya Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah bersama generasi itu, para sahabat. Artinya, perjalanan hidup Rasulullah SAW bersama para sahabatnya, itu kan seiring dengan Al-Quran. Bersamaan dengan Al-Quran itu. Al-Quran ini kan sebagai kalimat, sebagai bahasa, gitu. Ya, itu bisa difahami oleh nalar manusia, gitu. Tetapi kan fungsi Al-Quran itu petunjuk hidup, hudan, gitu ya, pedoman hidup, gitu. Penjelasan yang absolut, yang pasti tentang hidup itu harus bagaimana, kan, gitu. Salah benarnya ada di situ. Nah, yang kita pentingkan, yang kita butuhkan sebagai generasi yang lahir setelah itu, bahkan jauh lah, kita kan di 1446 sekarang. Ya. Itu kan memiliki gambaran model ideal yang mengejawantahkan Al-Quran dalam kehidupan nyata. Jadi Rasulullah, perjalanan hidup Rasulullah bersama para sahabat itu adalah penjelmaan dari nilai, dari konsep, nilai, pesan, dan petunjuk Al-Quran. Artinya, kita tidak akan bisa memahami Al-Quran dengan baik tanpa kita mengenal perjalanan hidup Rasulullah bersama para sahabatnya sebagai pengejawantahan dari Al-Quran itu. Al-Quran itu teks. Nah, iya, jelas. cara untuk hidupnya
Itu Rasul dengan para sahabat itu ya. Pasti, ya karena mereka yang mempraktekkan itu. Oke. Di situ paling penting itu di situ. Jadi kita belajar Al-Qur'an itu tidak cukup kalau tidak memahami sirah. Sangat sulit kita untuk Oh. bisa mendapatkan gambaran dari Al-Qur'an kalau tanpa sirah. Oh, ini penting sekali nih. Karena seringkali kita belajar memahami Al-Quran, tapi kadang-kadang itu hanya satu sisi, tapi kemudian siroh di sisi lain, nanti dulu deh. Nah, jadi padahal seharusnya itu satu paket yang bisa dipisahkan itu. Dalam sejarah pendidikan Islam, sirah nabawiyah itu materi dasar, materi umum dasar. Artinya nanti setiap muslim atau pelajar lah gitu, jenjang pendidikannya akan kemana setelahnya, lanjutannya ya gitu ya. Itu pasti basicnya sirah, nggak mungkin. Selain Al-Quran ya, bersama Al-Quran sirah. Itu dalam sejarah pendidikan kita sejak generasi, terutama ya generasi tabi'in ya. Tabi'in itu kan tidak melihat Rasulullah kan. Jadi generasi tabi'in itu memang diajari begitu. Ini pengakuan Ali Zainal Abidin, itu kan tabi'in lah, anaknya Husain ya, radhiyallahu anhuma. Itu mengatakan bahwa kunna nu'allamu maghazi Rasulillah kama nu'allamu surah minal Quran. Kami itu diajari, maghazi itu kan bagian dari sirah. Kami itu diajari sirah lah katakan. Itu sebagaimana diajari Al-Quran. Persis. Inilah. Ini materi umum dasar ini yang harus dikuasai oleh setiap muslim. Mau ke fikih nanti, mau ke tafsir, mau kemana pun. Karena kalau tanpa itu sulit untuk memahami Al-Quran. Mana ada mufasir yang tidak menguasai sirah? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Imam Tabari, sejarahnya luar biasa, sirahnya luar biasa dalam bukunya. Ibnu Katsir, sama. Semua lah. Jadi kalau kita sebagai umat Islam, pemahaman pertama sebelum kita memahami fikih dan lain-lainnya, itu harusnya sejarah Nabi. Betul. Betul. Apa manfaatnya kita belajar? Bagi saya sih, dia atau sirah itu memberi modal untuk bisa memandang kehidupan al-wujud ini dengan komprehensif. Karena Rasulullah SAW itu kan uswah kita dalam segala aspek. Beliau uswah dalam segala aspek. Kan tidak ada pengecualian bahwa laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, itu bahwa Rasulullah adalah uswah hasanah bagi kita, itu kan dalam semua aspek, tidak ada pengecualian. Ya, ya. Sehingga dengan mempelajari detailnya gitu, perjalanan hidup Rasulullah, ya sebenarnya bukan perjalanan ini, bukan hanya peristiwa ya, sampai pada artinya bagaimana Rasul memandang sesuatu gitu. Itu kan bisa kita dapatkan dalam materi-materi sirah itu. Bagaimana Rasulullah menghadapi masalah, dari mulai memetakan masalah, kemudian mencari solusi, kemudian mengeksekusi solusi itu, menyelesaikannya, kemudian bagaimana ketika di proses itu ada, ya namanya juga hidup bersama banyak orang, ada yang begini karakternya, ada yang begitu, bagaimana Rasul menghadapinya, bagaimana beliau berkomunikasi, dan seterusnya, itu kan detail ya, itu kan detail gitu. Dan itu kita bisa dapatkan dalam banyak aspek gitu, dalam banyak aspek gitu. Bagaimana bahkan beliau berdiplomasi dengan penguasa-penguasa asing gitu loh. Bagaimana kemudian beliau bermain di level internasional, artinya hukum internasional, ketika beliau memakai cap stempel untuk surat resmi, itu kan karena hukum internasional, bukan karena beliau yang memulai gitu kan, karena sudah ada sebelumnya. Dan beliau diingatkan oleh para sahabat, engkau mau mengirim surat ke penguasa-penguasa dunia itu, mereka tidak akan menganggap surat ini penting kecuali kalau ada stempel. Fatakhadha khataman, maka beliau buat stempel yang cincinnya itu kan stempel Muhammad Rasulullah itu. Kan beliau bermain itu. Gitu ya. Dan seterusnya lah. Artinya kan kita menjadi memiliki view yang luas sekali terhadap hidup ini dan komprehensif jadinya. Itu yang manfaat yang menurut saya paling terasa dan kuat begitu lah.
Kita memandang persoalan hidup itu jadi asik gitu loh. Sahabat itu kan ada yang tipe A, tipe B gitu kan. Kemudian ada perselisihan di antara mereka, bagaimana menghadapi perselisihan itu. Itu kan asik jadinya. Dulu waktu di Gontor itu kan ada ungkapan, kalau kalian itu mempersoalkan, ini mempersoalkannya ya gitu. Artinya meributkan khilafiyah itu sama dengan kembali ke 1000 tahun yang lalu gitu loh. Bahwa khilafiyah itu kan tidak bisa tidak bisa kita hindari, betul gitu loh. Pasti ada khilafiyah. Memang ada ruang untuk terjadinya khilaf kan, ikhtilaf gitu ya. Tapi kalau kita kemudian meributkannya, nah itu kan yang jadi soal gitu loh. Itu terngiang betul di telinga gitu ya. Jadi kita punya model bagaimana cara menyelesaikan semua masalah kehidupan. Insya Allah, pokok masalah setidaknya. Pokoknya. Iya. Jadi semua pokok masalah itu ada modelnya pada Rasul. Kan memang begitu. Wa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa ila Rasul. Kalau memang ada masalah yang kalian perselisihkan, sumbernya, rujukannya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Kita bicara pokok lah, bukan detail masalah ya. Bukan jadi masalah-masalah yang terlalu sudah ada lah ya di Nabi itu ya. Pasti ada. Pasti nggak mungkin kehidupan kita itu ibarat kata tidak bisa terpecahkan dengan ajaran Rasulullah dan praktek Rasulullah. Kalau kita bicara lagi ke sirah, itu secara umum bagian-bagiannya atau unsur-unsurnya itu apa saja, Ustaz? Sirah Nabawiyah itu. Banyak, Ustaz. Jadi kalau ulama-ulama klasik itu membagi bidang-bidang sirah itu pertama pada ya tadi peristiwanya ya. Peristiwa itu kan ya kejadian-kejadiannya dan taruhlah para ulama kita dari dulu juga sudah menyusunnya secara kronologis sejak Ibnu Ishaq gitu ya. Ibnu Ishaq itu sudah kronologis ya, bukunya kemudian atau ya buku beliau sih hilang tapi kemudian disusun sekian persennya, sekian besarnya itu oleh Ibnu Hisham gitu ya. Terus kemudian ada yang spesifik terkait dengan peperangannya saja gitu ya, Maghazi namanya. Itu ada Maghazi Musa bin Uqbah, ada Maghazi Al-Waqidi dan lain-lain. Tapi Maghazi ini juga jangan dipahami itu hanya peperangan dalam arti baku hantamnya gitu loh. Enggak. Karena ya Maghazi itu dari Magza, Ustaz. Maghazi itu artinya tempatnya, suasananya, situasinya, terus kemudian peperangannya, perjalanannya, perangan pulangnya, itu juga bagian dari Maghazi. Dan itu yang menurut saya lebih menarik ketimbang sekedar baku hantamnya. Karena kalau baku hantam kan ya namanya juga perang. Gitu. Ya kalau nggak ngebunuh ya dibunuh kan ya itu kalau perang gitu ya, pertempurannya. Tapi Maghazi lebih luas dari itu dan itu mengasihkan, Ustaz. Jarang kita di pondok Nurul Yakin perasaan nggak ada di Nurul Yakin nih. Contohnya, kan Badar itu terjadi 3 kali. Badar pertama, nah yang meledak Badar kedua, kemudian ada Badar ketiga setelah Uhud. Gitu kan. Nah Badar ketiga itu, kaum muslimin itu kan katakanlah ke Badar karena tantangan Abu Sufyan waktu itu. Nah, ke Badar di tahun keempat itu, kaum muslimin bukan hanya membawa peralatan perang, tetapi membawa barang dagangan. Ini unik loh. Ini unik menurut saya. Membawa barang dagangan kok. Dalam Maghazi Ibnu Sabinu. Iya, kan memang janjian perang dengan Abu Sufyan di Badar kan. Jadi mereka ke Badar itu karena Badar itu pasar. Badar itu pasar, tempat pasar transit yang penting. Jadi lalu lalang jalur perdagangan dari utara ke selatan, selatan ke utara. Salah satu jalurnya. Jadi kaum muslimin itu selain membawa peralatan perang, itu membawa barang dagangan. Kenapa? Mereka berkata begini, para sahabat itu. Kalau terjadi pertempuran memang itu rencananya. Kita mau perang. Tapi kalau kemudian Quraisy nggak berani, artinya memenuhi, sebenarnya mereka sendiri yang nantang kan. Ya kita dagang. Gitu. Sehingga kemudian pulang untung. Dan itu yang terjadi, Zat. Badar ketiga itu kan nggak ada pertempuran. Karena Quraisynya membatalkan sepihak. Mereka yang nantang, mereka yang batalkan. Akhirnya kaum muslimin kan perang itu kos loh, Zat.
dari Madinah ke Badar tuh 160 kilometer. Pulang pergi itu kos biaya. Betul. Nah, kemudian ketika mereka dagang kan ada untung. Pulang. Ya. Kan asik gitu. Itu maghazi, itu bagian dari maghazi itu. Oh, jadi peristiwa. Terus apa lagi, Sir? Iya, jadi ada alur peristiwa, ada yang spesifik peperangan maghazi Spesifik itu. perang. Ada syama'il, Ustaz. Syama'il. Oh ya, saya dengar Ya. tuh Syama'il Kalau Muhammadiyah ya. Salah satunya lah ya. Itu apa itu Syama'il? Syama'il itu segala hal yang melekat dengan private-nya Rasulullah SAW. Pribadi Personal Rasulullah. ya. Mulai betul personal, mulai dari ciri fisik gitu ya. Fisiknya kan, warna kulit, kemudian rambut. Itu juga rambut Rasulullah SAW itu kan hitam, Zat. Oh, hitam ya. Sampai meninggal itu ubannya nggak lebih dari 20. Luar biasa. Para sahabat tuh saking cintanya sampai menghitung uban Rasulullah. Terus selain fisik, ciri fisik gitu ya, ya otomatis lah alisnya gimana, hidungnya gimana, pipinya gimana, dagunya itu semua dibahas lah. Gitu. Kemudian di dadanya ada bulu tipisnya sama ya. Sampai kemudian pakaian yang dipakainya kan otomatis melekat tuh. Pakaian yang dipakainya seperti apa. Beliau tuh nggak selalu pakai jubah loh, Zat. Beliau tuh pakaiannya ada jubah yang artinya terusan, gitu lah. Saub ada juga atasan bawahan. Rida gitu. Dengan izar itu artinya rida dengan izar, Zat. Izar itu bawahan, kayak sarung kalau kita kan bawahan tuh. Sarung. Terus kemudian rida itu pada dasarnya bukan hanya sorban, Zat. Rida itu kain yang bagian atas, gitu loh. Jadi ada komis, gamis, gitu. Gamis itu yang terusan, kayak jubah kalau udah sekarang, gitu ya. Terus kemudian ada izar, ada rida, contohnya kayak gitu. Jadi beliau tuh pakaiannya nggak satu bentuk, gitu loh. Tipe ya? Iya, gitu. Terus kemudian, kemudian yang muncul dari situ, contohnya gerak tangannya gimana, gitu loh. Kalau melangkah kakinya seperti apa? Apakah langkahnya pelan-pelan? Enggak, Rasulullah tuh langkahnya lebar dan kemudian ngangkat gitu loh. Jadi nggak nyeret. Maksudnya kayak gitu. Terus kalau berjalan itu beliau tidak tegak, mati membusungkan dada, tapi justru agak condong ke depan. Gitu ya. Karena inhadara ala sabab gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian cara makannya gimana? Terus makanannya apa gitu. Beliau makanan itu apakah hanya tunggal makanan itu, jadi kalau makan satu jenis makanan sudah dikombinasi gitu ya. Kombinasinya apa gitu. Kenapa beliau mengkombinasikan antara makanan A dengan B gitu. Kan di situ dijelaskan sama para ulama, ternyata memang beliau itu selalu mencari keseimbangan. Kalau makan itu sifatnya panas, maka akan beliau seimbangkan dengan yang dingin supaya kemudian amro itu supaya mudah dicerna gitu loh. Nah itu sampai setitik itu. Jadi makanan itu bagaimana yang menjadi favorit beliau itu yang paling mudah dicerna. Kemudian minumannya juga gimana. Terus kemudian kalau berbicara seperti apa. Oh itu Syama'il luas, sama itu luas banget. Seluruh hal pribadi. Betul. Jadi, dan yang unik di situ, Zat, antum bisa jadi lebih kenal Rasulullah ketimbang kenal orang tua antum sendiri. Serius, detail banget. Iya. Saya kan nggak banyak anak yang paham apa sih kebiasaan orang tua kalau sudah masuk kamar malam tidur. Ya, betul. Banyak yang nggak ngerti. Tapi kita bisa ngerti Rasulullah tuh kalau masuk kamar itu dari mulai masuk kamarnya sampai nanti pagi bangunnya tuh terekam loh, detail. Itu Syama'il. Jadi ada peristiwa. Ada lagi khasa'is, Ustaz. Ada perang-peperang. Ada Syama'il, hal-hal pribadi. Terus apa lagi, Ustaz? Baru 3. Khasa'is, Ustaz. Khasa'is. Itu apa, sih? Mudahnya kayak privilege ya. Hal-hal yang khusus istimewa ya pada Nabi. Apa saja? Misalnya. Yang perlu diketahui istimewa itu bukan berarti selalu enak ya. Istimewa itu kan artinya hanya terjadi pada Nabi lah ya. Nah itu maksudnya. Yang paling mudah gambarannya kan umatnya hanya boleh, yang laki-laki hanya boleh nikahi 4 istri kan. Tapi Rasulullah itu kan diizinkan lebih dari 4 kan. Oke.
Itu khasais, itu Khasais, khasais, ya. bagian dari khasais. Tapi jangan salah juga. Jadi saya katakan tadi khasais itu nggak selalu dalam arti yang enak-enak ringan-ringan. Contohnya apa yang Ya orang tadi kan kayak kayak nggak boleh bisa? nikah lebih dari 4 istrinya. Tapi di saat yang sama, namanya qiyamul lail. Qiyamul lail bagi beliau wajib. Ya mulai itu wajib. Iya dong, bagi beliau wajib qiyamul lail itu. Eh, ya begitu juga sholat malamnya juga kadang-kadang panjang, kadang-kadang sedang, kadang-kadang pendek, gitu lah. Itu diriwayatkan oleh istri-istrinya, terutama Bunda Aisyah gitu dalam hal ini. Jadi beliau bilang, kadang-kadang kau dapati Rasulullah itu sholat malam dan kau pikir beliau tidak tidur gitu semalaman karena saking panjangnya. Tapi kadang-kadang engkau pikir Rasulullah semalaman tidur, padahal ada sholatnya. Gitu. Saya ingin ada satu khasais yang menarik juga, itu Ibnu Mulakin sebelum berikutnya. Jadi Ibnu Mulakin menyebutkan bahwa salah satu khasais Rasulullah SAW itu bahwa beliau semasa hidupnya itu menanggung utang umatnya. Jadi kalau ada Muslim meninggal, gitu ya, kemudian utangnya tidak terbayarkan karena tidak mampu, ahli warisnya juga dan seterusnya, maka beliau yang akan membayarnya, melunasinya. Kan beliau mengatakan begitu. Jadi kalian kalau ada yang meninggal di antara kalian, maka warisannya ya itu untuk ahli waris. Tapi kalau ada yang berutang dan utangnya tidak terlunasi, gitu, aku yang melunasinya. Apalagi Zat? Dalail, Zat. Dalail. Dalail itu bukti kenabian beliau. Oh, bukti kenabian. Bukti kenabian, segala bukti kenabian beliau. Dan itu penting karena kan kita itu beriman kepada beliau karena memang beliau benar-benar utusan Allah kan. Makanya dalail itu menjadi sangat penting. Ya salah satunya atau yang porsi yang paling besar dalam dalail itu mukjizat kan. Oh iya. Jadi mukjizat itu memang diberikan oleh Allah untuk membuktikan bahwa beliau memang benar-benar utusan Allah. Gitu kan. Itu bagian-bagiannya ya. Setelah itu masih ada? Sebenarnya itu kan klasifikasi dari materi sirah yang dibuat oleh ulama-ulama terdahulu kan. Iya. Sebenarnya kan materi sirah itu tadi saya katakan bahwa Rasulullah itu uswatun hasanah dalam semua aspek. Ya sebenarnya aspek-aspek yang kita butuhkan hari ini, contohnya aspek-aspek peradaban, gitu loh. Itu sangat kaya sekali dari Rasulullah itu, sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi ya sekarang ilmu politik contohnya, ilmu politik atau dasar-dasar apalagi etikanya gitu. Wah itu bisa banyak sekali dalam sirah dan ulama-ulama kontemporer menulis tentang itu. Jadi contohnya Dr. Munir Ghadban menulis buku Al-Manhaj As-Siyasi gitu ya. Jadi manhaj politiknya Rasulullah itu seperti apa gitu. Kemudian ada lagi yang nulis tentang diplomasi Rasulullah itu seperti apa gitu. Itu banyak bagiannya. Bisnis ya. Oh, iya jelas. Ya. Ekonomi betul. Cara mendidik. Pendidikan apalagi? Apalagi paling banyak yang isinya pendidikan. Iya, banyak tuh. Ya. Dan buku-bukunya alhamdulillah semakin kesini semakin banyak yang mengurai gitu ya, mengurai aspek-aspek itu. Nah ini Zat, bicara buku ini dan bicara sumber belajar, itu yang mesti dipelajari apa saja? Mungkin saya mulainya dari ini Zat, dari motivasi dulu. Oke. Nah, tanpa itu susah. Artinya membaca buku sirah itu kelihatan sederhana tapi nggak gampang kok. Nah, sebenarnya. Maka harus dimulai dengan motivasi yang kuat. Dan saya rasa motivasi ini sebenarnya fitrah lah. Fitrah manusia itu susah untuk tidak pertama mengagumi Rasulullah. Orang musuh-musuhnya aja mengagumi kok sebenarnya. Musuh-musuhnya. Kalau objektif ya, gitu ya. Dari awal gitu, mengagumi kok. Sulit untuk tidak mengagumi loh. Sulit untuk mengagumi. Tapi tentu saja bagi kita lebih dari itu, kita kan memang harus wajib mencintai beliau kan. Ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Gitu. Iman kalian nggak benar tuh, error tuh kalau belum sanggup mencintai aku lebih dari apapun. Ya. Kalau artinya kamu lebih mencintai
apa daripada aku, itu error tuh iman. Artinya itu memang wajib. Maka ini yang harus kita pakai, cinta kepada beliau, belajar itu. Artinya dengan motivasi itu, cinta kepada beliau, kemudian dari situ akan muncul kekaguman juga gitu ya, yang beralasan kekagumannya gitu loh, beralasan. Terus kemudian tentu saja kita semua berharap mendapatkan syafaat dari beliau kan, diakui sebagai umat beliau dan dapat syafaat dari beliau. Wah, banyaklah sebenarnya kan keterikatan kita dengan beliau itu. Nah, itu harus jadikan motivasi tuh. Nah, untuk mulai belajar gitu ya. Nah, kalau bagi para pelajar apa namanya yang katakanlah belajar reguler gitu ya, bertahap gitu kan, tersistem gitu. Ya sebenarnya itu akan lebih mudah sebenarnya gitu, akan lebih mudah karena pasti udah disediakan kan. Contohnya kalau di Mahad dulu kita pakai Khulasan Nurul Yakin gitu. Khulasan dulunya ya. Itu iya, Khulasan dulu nggak apa-apa, itu penting. Khulasan Nurul Yakin itu penting. Ya. Cuman maksudnya jangan berhenti di Khulasan Nurul Yakin gitu loh. Khulasan banget. itu. Nah, itu Khulasan banget repot kan Khulasan itu ringkasan dari yang setengah besar kan. Iya, kalau belajar ringkasan doang repot kita. Artinya view-nya nggak akan luas itu. Ya. Luas itu nggak akan ngerti sebenarnya kalau filosof akot itu. Nah, filosof itu penting untuk memulai, kita artinya memasukkan data basic lah, data awal ya. Data awal tuh memang harus ya, kita kuasai. Betul. Besar ya. Data dan tadi garis besar alurnya itu saat alur peristiwanya itu kan ya. Dengan Khulasan Nurul Yakin dapat itu sebenarnya gitu ya. Tapi kemudian kan kita harus lebih dari sekedar itu. Nah, itu kan membantu untuk expandingnya lah gitu ya, horizonnya itu lah, ufuk tentang sirah itu sehingga kemana seperti tadi yang saya jelaskan beberapa contoh lah gitu ya. Itu kan menarik gitu ya. Dan penting untuk kehidupan kita, untuk menjadi pedoman hidup. Kalau khulasoh susah untuk menjadi pedoman hidup karena khulasoh, ismu fakot khulasoh. Nah, dari situ harus naik gitu ya, dari khulasoh itu. Pertama sih gurunya sih kalau saya materinya khulasoh Nurul Yakin, anak-anak sih memang, tapi gurunya ketika apa namanya mengajar itu, nah itulah. Jadi gurunya jangan, kalau almarhum Ustadz Atim dulu kan, jangan sampai al-farqu bainal mudarris wa tilmid khamsa daqaiq gitu ya. Jangan sampai gitu jadi batas pengetahuan murid dengan guru itu cuma 5 menit gitu. Semuanya materinya ya itu juga. Artinya gurunya nggak menguasai lebih. Nah, kuncinya di situ sih menurut saya. Kuncinya di guru ya. Saya rasa di pondok manapun sih masalahnya sama. Jadi gurunya harus menguasai lebih gitu ya, dari sejak Khulasan Nurul Yakin contohnya gitu ya. Ada buku-buku yang tidak seperti Khulasan Nurul Yakin tapi juga pendek gitu ya, seperti Mustafa Sibai itu tentang Sirah Nabawiyah, juga tipis tapi asik gitu, dan sifatnya sudah naratif gitu loh, naratif, dan beliau kuat gitu ya. Atau Abul Hasan Ali An-Nadwi juga punya Sirah Nabawiyah untuk remaja gitu kan, lil atfal gitu kan. Itu juga pendek gitu ya. Jadi tidak potongan-potongan kayak Khulasan Nurul Yakin gitu ya. Ya. Karena kayak gitu. Itu bisa lah gitu lah. Gurunya mungkin lebih ke sana daripada mengandalkan Khulasan Nurul Yakin gitu ya. Nah, tentu kemudian itu harus naik ke penguasaan materi yang lebih luas gitu ya. Data-datanya lebih lengkap gitu. Terus hubungan kronologisnya juga lebih kuat. Kenapa kejadian ini, apa hubungan kejadian ini dengan kejadian sebelumnya, dan apa efeknya ke kejadian berikutnya. Tapi itu berjenjang lah, nggak bisa ditumpahkan sekaligus gitu ya. Yang penting maksudnya jenjang itu harus dijalani, maksud saya. Jangan sampai enggak, karena kalau enggak ya sudah, anak 6 tahun jadinya di Mahad, ya sudah hanya tahu Khulasan Nurul Yakin aja. Wah, ini repot ini gitu. Enggak di modal alumni itu jangan Khulasan Nurul Yakin tok gitu loh, maksudnya gitu loh. Itu harapannya begitu gitu.
Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Kalau kita kayak masyarakat awam, belajarnya seperti apa? Jangan salah, saat masyarakat yang kita sebut atau kita golongkan masyarakat awam, gitu, artinya tidak punya background akademik kayak pesantren, gitu. Itu banyak yang ingin mengkaji sirah nabawiyah itu serius, Saat. Awam artinya tidak punya background akademik kayak pesantren kayak gitu, Betul. tapi ingin belajar sirah nabawiyah itu serius. Jadi bukan sekedar cerita gitu, bukan sekedar. Jangan salah, Saat. Banyak juga sekarang apalagi trennya gitu loh. Jadi kami di Sirah Community itu kan ada kelas, sampai ada kelas madrasah Sirah Nabawiyah gitu ya. Itu madrasah dalam arti materinya materi serius, bukan materi sekedar cerita-cerita atau kisah-kisah. Jalan gitu. Kisahnya ya. Jadi ya masyarakat awam juga masih harus diklasifikasikan gitu. Yang memang mau serius harus kita siapkan paketnya gitu loh. Sampai paket analisa loh saat ini. Masyarakat umum juga banyak yang punya background pendidikan yang beragam. Artinya mereka bisa menggunakan pengalaman metodologi analisanya gitu loh untuk menganalisa materi ini gitu loh. Dan yang serius untuk itu juga banyak, Ustaz. Nah, itu satu segmen masyarakat awam dalam arti tidak punya background pesantren ya itu. Ya. Yang lain yang memang artinya tidak sampai ke situ, itu ingin ya katakanlah ini bagian dakwah kita, Ustaz. Bagaimana mendekatkan masyarakat kepada Rasulullah gitu ya. Nah, menurut saya yang paling tepat atau yang paling pas itu ya dengan lebih ke tematik sih, Zat, maksudnya. Pendekatan tematik. Nah, tapi diperdalam ibrohnya. Ibroh itu ya pelajaran-pelajaran untuk kehidupan kita lah. Gitu ya. Dalam kehidupannya itu apa ya? Betul. Terutama yang terkait dengan aspek-aspek spiritual, kemudian maksud spiritual itu batin lah. Masalah tadi cinta, kemudian dorongan motivasi untuk mengikuti gitu ya, mencontoh Rasulullah, kemudian untuk mencintai para sahabat sebagai katakanlah penghubung kita dengan beliau, kemudian dan seterusnya. Jadi tematik ke situ sih kalau kita ambil satu tema tertentu, misalnya ya cara mendidik anak atau cara pergaulan suami istri, cara menghargai itu yang nah itu terus kemudian itu ke how to itu hal-hal seperti itu ibrahnya, hikmahnya seperti apa gitu ya, akan lebih mudah dipahami ya karena kan mereka tidak mengikuti kelas yang panjang lama gitu kan, apalagi di ruangnya publik, ruang publik itu kan hari ini datang besok nggak tentu datang kan gitu. Nah, jadi memang tematik lebih pas lah gitu. Flashback dikit ke belakang, Set. Antum di Gontor tahun berapa? 89 sampai 94, Zat. Pengurus apa di Gontor? Perpustakaan, Zat. Oh, selalu ada keterkaitan kelihatannya ya. Kelihatan dari dulu sering baca buku ini. Tapi kan baca bukunya macam-macam, Zat. Oh gitu ya. Dari Gontor kemana? Saya itu alhamdulillah ke Madinah, Ustaz. Jurusannya dakwah dan usuluddin. Itu dulu gimana untuk ke Madinah? Kan ada daurah-daurah gitu kan. Kemudian ada waktu dulu enggak. Ada daurah dan muqabalah dulu itu. Dulu ya.
beda dengan sekarang Ustaz. Sekarang itu kan hanya Online. korespondensi. Sekarang tuh nggak ada lagi. Dan online sekarang. Kayaknya sejak pandemi lah kalau yang murni online ya. Uh, jadi nggak ada lagi kayak daurah dengan muqabalah kayak gitu. Alhamdulillah waktu itu Syekh Naif ininya yang apa namanya? Muqabalahnya, pengujinya, dan beliau itu wah itu pengalamannya saya merasa apa ya, luar biasa. Ketika beliau tanya, yang saya ingat itu sosok yang paling kamu kagumi siapa gitu. Saya bilang Hasan Al-Banna gitu. yang ngerti-ngerti lah gitu. Itu beliau senyum aja gitu. Tapi memang beliau kebapaan banget lah. Saya rasa yang tahun-tahun itu ketemu dengan beliau, tahu lah beliau itu kebapaan banget, dan beliau sangat appreciate dengan Gontor terutama ya. Cinta antum untuk menekuni Tafsirah Nabawiyah mulai kapan? Sebenarnya saya bahkan sejak di sekolah dasar ya, di madrasah itu sudah suka dengan semua yang berbau sejarah sih Zat ya. Suka pada dasarnya, suka banget. Kalau baca itu antusiasnya tuh muncul gitu loh. Ya termasuk waktu itu ya saya belum ngerti bahwa itu siroh ya namanya kan. Jadi ayah tuh langganan almarhum itu langganan majalah Panji Mas. Ya. Itu dulu tuh. Ya saya sebelum ke Gontor itu. Jadi di salah satu bagian rubriknya itu tentang sirah itu. Saya suka itu. Dari Panji Mas saya baca sejak mungkin kelas 5, kelas 4, kelas 5 SD itu udah baca MI madrasah. Gitu. Dari situ udah suka gitu. Kalau suka gitu ya. Ya tapi kemudian mendapatkan katakanlah sirah itu sebagai materi yang sesuatu banget itu ya memang di Madinah sih. Artinya dosen-dosen saya itu kebetulan murid-muridnya Profesor Akrom Dialumari, dan beliau itu punya metodologi kajian sirah yang khas gitu loh. Dan itu terkenal beliau itu, secara artinya diakui secara internasional ya, punya metodologi itu. Sehingga kemudian ada pendekatan baru gitu. Itu yang kemudian membuat saya semakin menarik nih, tertarik untuk lebih dalam gitu loh. Dari situ kemudian ya udah selain di bangku kuliah saya suka nyari buku gitu ya. Suka nyari buku sendiri untuk nambah-nambah bacaan gitu. Ya itu mungkin asar maktabahnya ada di situ gitu loh. Iya. Pustaka dari perpustakaannya itu, jadi suka kemudian ngoleksi dan kemudian baca-baca, dan nah itulah yang kemudian semakin asik lah istilahnya situ. Antum merasa nilai-nilai Gontor apa aja, Seth, yang berpengaruh sampai sekarang? Aduh, banyak sekali. Tapi yang paling mendasar bagi saya sih, ini pasti mungkin beda-beda ya setiap orang. Saya sangat bersyukur berada di sebuah lingkungan yang saya lihat, saya rasakan gitu, bahwa mereka itu pertama memposisikan, atau lingkungan ini betul-betul kayak ibu lah, artinya kayak keluarga sendiri gitu. Kita tuh bukan customer, bukan apa gitu loh. Itu betul-betul terasa betul. Pondok itu bukan penginapan, bukan hotel, bukan internat atau apa dulu istilahnya. Atau bukan hotel lah gitu ya. Artinya kita bukan customer, tapi kayak keluarga. Dan itu dalam suasana itu yang saya rasakan itu adalah limpahan keikhlasan. Gitu loh. Artinya dari pimpinannya, dari guru-guru seniornya gitu loh. Itu bukan sekedar didengar dalam arti sebagai sebuah teori gitu loh, tapi sebagai sesuatu yang dirasakan betul gitu loh. Bahwa buah dari keikhlasan tuh memang tidak terlihat sih secara langsung, tetapi betul-betul efeknya dahsyat gitu. Dan saya merasakan betul itu. Jadi yang paling berkesan bagi saya itu banyak, cuman itu adalah yang paling utama gitu. Bahwa di sebuah lingkungan yang dipenuhi dengan keikhlasan gitu ya. Nah, dan itu yang mengajarkan makna hidup kalau bagi saya gitu loh. Ketika kita dalam kondisi apapun, situasi apapun gitu loh.
saya merasa betul ya, almarhum Kiai Badri dulu ya, kita kan Iya, beliau betul. gitu ya. Saya liburan dari Madinah itu dipanggil gitu kan, saya datang ke pondok itu. Tal gitu kan. Gimana kan? Ujianmu di sana dan seterusnya gitu. Eh yes, kita tuh kayak bukan orang asing gitu loh. Jadi merasa kayak anak gitu loh. Eh ya almarhum Kiai Sukri, gitu. Saya masih ingat itu, saya lagi duduk di kantor KPM itu, dipanggil sini sini gitu. Saya dibonceng itu Heeh. keliling-keliling. Gimana kamu lihat pondok sekarang? Itu kan apa ya, hal-hal yang luar biasa kalau saya itu. Yang ya Kiai Hasan juga demikian. Ala kuliah bagi saya Guntur memang ibu betulan gitu loh. Dan kemudian memang betul-betul keikhlasan itu sulit loh, itu nggak mudah loh. Nggak mudah, di lembaga manapun nggak mudah. Ya, saya sedikit menjelajah lah ke sana kemari itu bukan bukan suatu hal yang sederhana itu. Dan saya rasa dalam suasana, saya tidak punya pengalaman di pondok lain ya selain Arisalah Selahung, almarhum Kiai Masum Yusuf juga, ya kan lebih kurang sama lah gitu ya. Betul. Tapi maksudnya di pondok yang berbeda, saya nggak punya pengalaman sih, saya nggak bisa cerita. Tapi kalau pengalaman langsung saya dengan Gontor dan kesan saya itu yang sangat luar biasa. Dahsyat Dan ya. itu berat. Dan itu saya masih belajar sampai hari ini untuk ikhlas gitu. Iya, Zat. Pelajaran Sob, seumur Zat, hidup. sob, gitulah. Iya, sob, Zat. Ngikhlas. Dan yang kedua, Zat, Afan ya, yang kedua itu bahwa uh, kuliatul muallimin itu memang intinya siapapun Anda yang belajar di Gontor dan kemudian keluar dari Gontor menjadi apapun, silahkan jadi apapun istilahnya, profesi apapun. Tapi jangan, satu hal yang jangan dilupakan, kamu adalah guru, gitu loh. Kamu harus ngajar, mengajari manusia, gitu lah. Ya ada yang memang betul-betul mengajar dalam arti secara profesional ngajar, tapi secara profesional mungkin macam-macam. Tapi intinya harus ngajar. Gitu. Itu jangan sampai. Bagi saya itu adalah pesan yang sangat sangat luar biasa. Kata-kata Pak Zar yang sering diungkapkan di khutbatul aras gitu. Uh, saya nggak ketemu Pak Zar tentu saja ya. Rahimahullah ya. Bahwa seandainya murid gue tinggal satu gitu, maka tetap akan kuajar. Gitu. Seandainya tidak ada satupun murid gitu ya yang belajar pada aku, maka aku akan ajar manusia dengan pena. Wah, itu bagi saya luar biasa banget, banget banget gitu. Apa artinya kita belajar dalam hidup kalau kemudian kita tidak mengajar, gitu lah. Itu bagi saya amanah terbesar gitu ya. Ketika saya mendapatkan pendidikan dari Gontor itu amanah terbesar itu gitu ya. Maka ini juga kenapa bagi saya kenapa menjadi pilihan hidup saya sekarang gitu, karena memang di situ saya bisa mengajar gitu loh sambil belajar. Itu ya, itu Zat. Ya Allah. Terakhir, Zat, apa pesan hmm. antum buat adik-adik, para santri? Gontor tuh memang uh, memberikan kunci itu iya gitu loh, artinya yang diberikan Gontor itu yang sifatnya ya general lah gitu ya, dan itu modal yang sangat baik untuk kemudian bisa menumbuhkan kita, melejitkan kita di bidang apapun dan dimanapun gitu. Namun dalam prakteknya kemudian gitu ya, peran kita itu harus lebih spesifik gitu ya. Artinya ketika uh, terutama untuk adik-adik, untuk anak-anak gitu yang saya juga alumni saat jadi ngomongnya. Jadi ketika mereka sudah keluar gitu, harus mengambil peran yang lebih spesifik. Yang kita butuhkan sekarang adalah kepakaran, keahlian, Ustaz. Ya. Nah, ini yang harus menurut saya dikejar oleh alumni Gontor sekarang. Jadilah yang spesifik dalam setiap bidang atau dalam bidang yang kamu terjuni dan tekuni. Namun kemudian setelah menjadi pakar atau menguasai bidang-bidang spesifik itu harus memiliki payung. Ya kita mulai dari KPM dulu lah yang dekat-dekat ataupun yang ya dengan siapapun ya sejawat teman. Harus bisa sinergi. Gitu lah.
Jadi kalau ahli-ahli, pakar-pakar gitu ya, atau yang memiliki kemampuan yang spesifik itu kemudian bersinergi, saya yakin akan menjadi ledakan yang lebih besar ketimbang masing-masing katakanlah ego dengan wah saya mah di sini dan kemudian saya nggak mau tahu yang lain gitu. Ini yang dibutuhkan ke depan kalau saya. Yang dibutuhkan ke depan itu bukan sekedar tahu permukaan banyak hal gitu, tapi harus menguasai sesuatu yang spesifik, tapi kemudian sinergi. Itu insya Allah akan menjadi lebih baik gitu. Kita bisa menghadapi tantangan yang semakin kesini semakin deras arusnya gitu. Arusnya nggak mudah. Kalau dulu mungkin kita agak slow, sekarang kayaknya nggak bisa slow gitu loh. Itu menurut saya sih itu saja gitu ya. Dan tentu saja dengan jiwa keikhlasan itu, keikhlasan dan jiwa-jiwa pondok lah, itu jiwa pondok sangat luar biasa itu dah. Itu saya yakin hasil tirakat, hasil pemikiran yang sangat mendalam gitu. Panca jiwa itu. Allah taala. Masya Allah. Barakallahu fikum, Ustaz. Syukran jazilan. Ustaz. Kapan ada? Syukran lakum. Masya Allah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.